Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, nyau 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 pakai Brimo. Mudah dan serba bisa, pakai Brimo. Ayo download sekarang. Brimo. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, nyau 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 pakai Brimo. Mudah dan serba bisa, pakai Brimo. Ayo download sekarang. Brimo. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, nyau 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 pakai Brimo. Mudah dan serba bisa, pakai Brimo. Ayo download sekarang. Brimo. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, nyau 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 pakai Brimo. Mudah dan serba bisa, pakai Brimo. Ayo download sekarang. Brimo. Sebelum nonton videonya, Kalian udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. post dulu ya. Post dulu videonya. Post dulu video ini. Kalian langsung aja cuci tangan. Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. Harus cuci tangan sampai bersih. Kalau sudah cuci tangan, Nah, baru kalau kalian sudah selesai cuci tangan, baru mulai videonya. kita mulai videonya. Mantul banget. Tutup pakai ini. Setelah itu, lanjutin videonya. Kalau sudah, kita lanjut. Lanjutin videonya. Silakan lanjut tonton video ini. Lanjut videonya. Tapi ingat, di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jaga kesehatan selalu, Yuk jaga kesehatan. Mantul banget. dari corona sekarang juga. Salah. Nah, mantul banget. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list. He's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. When you're sleeping. Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, di awal 2024 Yamaha mengumumkan sesuatu yang cukup mencengangkan, mengagetkan kita semua. Karena mereka mengumumkan akan menghentikan penjualan dari Yamaha R1 dan R1M, yaitu di 2025. Alasannya karena salah satunya adalah pengetatan standar baru di Eropa ya, yaitu menjadi Euro 5+. Jadi emisinya makin ditekan, kemudian desibelnya ya atau kebisingannya juga semakin ditekan. Dan untuk mencapai hal itu pastinya pabrikan-pabrikan motor untuk bisa menjual motornya perlu riset lagi ya. Perlu harus ada develop lagi untuk bisa lolos standar Euro 5+ itu. Nah, Yamaha memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan penjualan R1 dan R1M di Eropa sana. Nah, untuk di negara lain termasuk di Amerika,
Jepang dan Australia, infonya sih masih akan menjual. Nah, di samping saya ini ada R1M versi 2024 dan ini unitnya ada di Bikers World Indonesia yang ada di kawasan Kemang Village dan ini baru banget masuk dari Jepang dan harganya cukup lumayan yaitu 1 miliar off the road. Jadi kalau jadi on the road sekitar 1,1 atau 1,2 miliar gitulah. Nah, motornya kayak apa sih bedanya dengan yang versi tahun-tahun sebelumnya? Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas sekarang. Nanti saya juga mau ngasih lihat posisi berkendaranya, suara mesinnya, dan impresi mengendarinya. Karena akhir tahun lalu sebenarnya saya sempat nyoba R1M yang sama waktu di sirkuit Tsukuba ya, waktu tes ban Bridgestone Badleg S23. Waktu itu saya juga sempat mencobanya. Oke, kita sekarang bahas motornya. Oke teman-teman, R1M 2024 ini bisa dibilang ya sama dengan versi 2023 atau yang versi facelift terakhir ya, sekitar tahun 2001 atau 2022 yang lalu. Yang mana ini sebuah superbike yang tampangnya garang banget karena ini inspirasinya dari Yamaha YZR M1 ya di MotoGP. Makanya bagian depannya tuh fasianya mirip banget dengan M1. Terus kalau kita lihat secara keseluruhan, ini R1M ini emang sporty banget, keren banget ya. Karena dia pakai body serat karbon, terus ada pakai bahan titanium, ada juga pakai bahan magnesium. Dan kalau kita lihat sekilas, ya ini mirip dengan adik-adiknya ya. R7, kemudian R6 yang juga sudah nggak dijual massal, bahkan sampai ke R15 ya, mirip-mirip juga gitu. Oke, sekarang kita detailin aja dari area depan. Oke, ini dia teman-teman tampang bagian depannya yang mirip dengan Yamaha M1, cuma karena ini motor produksi massal dipakai jalan raya makanya ada lampu-lampunya. Dan kalau kita lihat detailnya nih, ram air duct-nya ya yang mirip banget M1, lalu di kanan kirinya ada DRL yang kayak alis tuh, lihat cakep banget ya, tipis gitu. Dan untuk lampu utamanya di bawahnya nih ngumpet, nanti kita nyalakan kalau mesinnya menyala. Lalu kalau kita lihat ke sisi atas, ini ada sepasang spion yang mana di sini juga ada lampu sennya nempel dengan 3 titik di sini, dan ini tuh saja bisa ditekuk begini. Nah, biar kadang-kadang kalau kita butuh lebih ramping bisa dilipat gini. Dan ini yang keren lagi kalau kita lihat dari lebih dekat ya, ini bodinya untuk R1M ini sudah pakai bahan serat karbon tentu. Jadi kalau kita lihat secara dekat, sporty banget, keren banget. Dan ini dilapis clear aja, jadi mau perlihatkan bahan serat karbonnya, walaupun di beberapa sisi dikasih cat nih, contohnya ini di cat warna hitam dan ada tulisan Yamaha di sini. Oke, turun ke bawahnya, spatbor depannya ini juga bahan serat karbon. Yang selain sporty ini juga menunjang bobot biar ringan teman-teman nih. Tuh, tipis banget tapi tetap kuat ya. Dan ini renyah, dengeran ya. Dan untuk suspensinya, ini karena R1M ini sudah pakai Ohlin yang elektronik teman-teman, atau ini Electronic Racing Suspension namanya. Jadi ini sudah sistem elektronik sehingga pengaturan preload, rebound, compression itu secara elektronik, bukan putar-putar manual lagi itu. Dan warnanya emas, kelihatan mewah banget. Lalu rodanya ini juga keren teman-teman. Untuk R1M ini peleknya sudah pakai bahan magnesium, jadi menunjang bobot ringan. Dan ini dibalut ban Bridgestone Badleg RS11 yang mana ini komponnya udah kayak ban balap gitu, tapi bisa buat harian. Tuh lihat ya, guratan-guratannya sedikit tipis. Lalu untuk remnya pastinya double cakram nih, semi floating, diameternya gede banget dan dikawal kaliper 4 piston tiap sisi radial. Dan ini keren banget ya. Dan ini beda dengan moge-moge Jepang maupun Eropa lainnya karena ini tampangannya beda banget ya, bukan pakai Brembo atau Nissin. Ini kalau kita lihat secara detail, ini ternyata vendornya mereknya Adfix teman-teman. Sini nih labelnya. Itu oke. Sekarang kita lanjut naik ke atas dulu, lihat area stang. Oke, kita langsung konsentrasi dulu ke panel instrumennya yang mana dia sudah pasti pakai layar TFT full color, tapi ukurannya tidak terlalu besar teman-teman ya. Untuk ukuran big bike 1000 cc ini termasuk imut ya, compact banget. Dan info yang disajikan pastinya lengkap ya. Kita bisa lihat di sini ada tampilan standarnya. Di sisi atas ini ada tachometer yang angkanya sampai 15.000 rpm, tapi redline mulai di 14.000 rpm. Lalu di sini ada speedometer, ada gear position. Kemudian di bawah sini ada riding mode-nya teman-teman. Jadi riding mode-nya tuh ada A, B, C, dan D teman-teman. Dan ini masing-masing beda detailnya ya. Nih powernya bisa beda-beda, traction controlnya juga beda, slide control sistemnya juga bisa beda, termasuk engine brake dan bagian settingan suspensinya teman-teman. Lalu di sini ada odometer, trip meter dan sebagainya. Kemudian ini yang keren, di sini ada info seberapa besar tekanan remnya. Nih kalau di rem udah naik ya. Dan di sini ada kayak gravitasinya gitu ya, karena di motor ini sudah ada IMU ya, 6 axis, jadi bisa membaca gerakan depan, belakang, kanan, kiri gitu. Lalu ada juga info-info lainnya ya, ada quick shifternya, ini juga info wheelie control ya, lift ya naiknya, lalu ini settingan buat remnya, ada tekanan oli, jam,
dan info lampu-lampu gitu. Jadi lengkap banget. Dan kalau dimatikan keren ya, suspension by Ohlin karena suspensinya elektronik tadi by Ohlin. Nah kuncinya teman-teman, dia masih pakai kontak mekanis, tapi itu saja sudah ada immobilizernya, masih kalah dengan CBR ya. CBR udah keyless loh, ini belum. Lalu kalau kita lihat secara keseluruhan, ini stangnya gini teman-teman. Jadi pastinya stang jepit dan sudutnya nekuk banget ke bawah ya. Bener-bener motor yang di-develop memang buat di sirkuit ya, buat balapan, buat kenceng-kencengan. Makanya biar posisi perkendaranya bisa nunduk banget gitu, aerodinamis. Dan kalau kita lihat perhatikan secara detail, ini keren banget ya, segitiga atasnya tuh. Dibolong-bolongin gini, jadi sporty dan ringan. Lalu detail-detailnya bagus banget, baut-bautnya, maklum ya. Motor mahal dan ini made in Japan teman-teman. Lalu kita lihat suspensinya nih, di kedua sisinya terdapat kabel yang keluar dari dalamnya ya, karena ini untuk ngatur solenoid settingan suspensi yang tadi saya bilang sudah secara elektronik. Lalu kita lihat detailnya ke area stang kanan dulu. Ini hand gripnya yang kalau dilihat-lihat guratannya, ini tadi Popo udah ngecek-ngecek, ternyata ini mirip banget dengan hand gripnya Yamaha Mio loh teman-teman. Jadi pemilik Mio harus bangga nih, hand gripnya sama dengan miliknya R1. Lalu di ujungnya ada kayak bandul stang tapi kecil aja. Lalu ini panel sakar kanannya, tombolnya cukup banyak ya, ini untuk engine cut off dan untuk starter. Lalu untuk ngatur menu ya, untuk naik turun dan ngokein ini bisa ditekan. Kemudian di depan ada handle remnya yang bisa di setel 6 tingkat ternyata. Dan ini ternyata pakai Nissin teman-teman masternya gitu. Oke, kita geser ke setang kiri. Handle koplingnya masih mekanis ya, belum hidrolis. Lalu ini ada tombol lap time dan untuk pass beam. Kemudian ini tombol lampu jauh dekat, sen, klakson. Lalu untuk milih riding mode dan nambah dan nguranginya. Lalu di sini ada tombol buat hazard gitu. Oke, kita lanjut belakangnya, kita lihat tangkinya. Tangkinya ini kapasitasnya 17 liter dan ini bahannya aluminium, dan yang keren adalah bagian belakang ini dibiarkan warna aluminium ya. Lihat ya. Cuma dia timpa apernis dan ada sedikit grafis biru. Dan di depannya ini panel yang hitam ini plastik, cover tambahan gitu. Dan yang unik kalau lihat detailnya di sini ada emblem R1M dan nomor. Jadi semua R1M tuh ada nomor serinya teman-teman. Walaupun bukan limited edition tapi ini special edition ya. Dan ini nomornya keren sih, cukup cantik ya. 2929 gitu. Dan untuk tutup tangkinya modelnya rata gini, pastinya kalau bukanya diputer dan ke belakang gitu. Oke, kita lanjut. Kalau kita lihat, perhatikan di sini, bagian tangki belakangnya tuh agak melandai gini ya, biar lagi tuck-in dia tidak mentok ke perut ya, jadi aman buat pengendaranya. Dan untuk joknya ini cukup lebar dan ini pakai kulit yang modelnya halus gitu, cuma satu warna aja. Dan di belakangnya ada jok buat pembonceng, tapi ramping banget, kecil banget, bisa dibilang cuma hiasan ya. Ya lagian motor gini kan memang kalau boncengan tuh nggak enak sebenarnya, nunduk banget. Dan di sini yang keren adalah bodi belakangnya bahannya lagi-lagi serat karbon ya. Sporty banget dan pastinya bikin ringan. Oke, dan di sini bolong-bolong ya, khas keluarga R ya. R1 sampai R15 juga begini. Jadi kesannya keren banget. Ini lampu remnya juga tipis banget. Jadi cakep-cakep banget ya, dilihat. Dan inilah LED-nya lurus gini ternyata. Dan kalau kita rem, nah akan menyala di bagian bawah. Lalu untuk lampu sennya tipis aja gini dengan lampu LED 3 titik. Dan ini terpasang di bagian spatbor yang modelnya gantung. Jadi spatbornya bisa dibilang kayak hiasan juga sih lagi-lagi. Dan ini cuma buat dudukan plat nomor dan mata kucing. Dan kalau kita lihat, sayangnya kalau dari samping, ini sudutnya tuh kayak kurang ini ya, miring gitu, terlalu tegak gitu buat dudukan plat nomornya gitu. Nah teman-teman, untuk pijakan kaki belakangnya ini kalau dilihat dari posisinya aneh ya bentuknya ya. Biasanya kan di bagian agak depan terus miring gitu ya. Kalau ini di atas jadi tegak. Jadi sudutnya kalau di atas sebenarnya aneh ya. Ini mending dilepas aja sih. Jadi kayak motor single seat gitu ya. Dan kalau kita lihat selanjutnya bawahnya, ini roda belakangnya ukurannya lebar ya. 200/55 ring 17. Terus saja tadi Bridgestone Badtrack RS11. Dan ini terpasang menjepit tadi pelek magnesium. Yang secara tampilan bentuk palang model kayak Y gitu, yang kesannya ya oke lah, agak sporty gitu ya, walaupun kurang tegas kesannya gitu ya. Lalu untuk rem belakang, cakram tunggal, di awal-awal kaliper Nissin satu piston yang kecil banget ya. Rem belakang memang nggak terlalu penting ya, butuh tapi nggak butuh-butuh banget gitu. Jadi makanya kecil aja, karena yang utama pasti rem depan yang harus kuat banget. Dan untuk lengan ayunya pastinya aluminium. Dan kalau kita lihat dari sisi belakang lurus, itu ternyata ramping banget, tipis banget ya, lihat tuh. Bener-bener tipis banget, pastinya biar ringan ya. Walaupun kalau lihat dari samping itu kelihatannya lebar, tapi ini kalau dari belakang tipis banget. Begitu juga untuk yang sisi kiri nih. Nah tuh,
Walaupun yang kiri masih agak mendingan nih, lebih tebelan ya dibanding yang sisi kanan. Dan kalau lihat bentuknya, tuh lihat sudah sporty ya, walaupun bukan yang model penguat di bawah kayak yang dipakai balap, tapi ini di sisi ke atas dan kelihatan keker. Dan di sini ada tulisan R1 dan suspensinya nih Ohlin yang sudah electronic suspension ya, dan makanya ada kabel-kabel masuk ke dalamnya ya, walaupun di bagian agak tersembunyi di dalam. Oke, kita geser lagi agak ke depan ya. Kita belum ngomongin bagian fairingnya nih, kelewat tadi. Dari fairingnya bagian depan ini lagi-lagi terbuat dari bahan serat karbon, teman-teman. Tuh. Dan ditimpa clear, kinclong, glossy. Di sini ada emblem R1M menyambung ke belakang. Nah, kalau bodi yang tengah ini plastik, teman-teman. Gitu. Sementara untuk yang bagian bawah sini ini juga serat karbon. Ini ada yang pakai titanium sedikit yang pelindung layar knalpot. Dan mesinnya. Nah, ini mesinnya turunan dari M1 teman-teman ya konsepnya, karena ini 4 silinder garis cross plane, jadi makanya suaranya itu beda dengan kayak CBR atau GSX maupun ZX10 ya, karena ini timing pengapiannya itu kayak berantakan gitu, makanya namanya cross plane. Dan ini kapasitas mesinnya 998 cc, DWC 16 katup, injeksi berpendingin cairan dengan transmisi manual 6 percepatan. Tenaganya sudah masuk klub 200 HP teman-teman. Jadi tenaganya sekitar 200 HP, torsinya sekitar 113,3 Nm. Dan itu ya untuk 1000 cc emang udah cukup gede ya. Walaupun sebenarnya masih sedikit di bawahnya CBR 1000 RRR itu, dan di bawahnya Panigale V4R ya, yang 200 berapa belas HP gitu. Cuma ya tetap aja ini nggak bisa dibilang kecil ya. Untuk 1000 cc 200 HP tetaplah udah besar. Makanya udah kenceng ya, dapat 300 km per jam pastinya bisa dengan mudah. Lalu untuk suaranya kayak gimana? Nah, langsung yuk kita nyalain. Nyalain ya. Ini masih cold start teman-teman, jadi mesinnya masih dingin. Ini sekarang sekitar 1500 rpm. Kedengarannya, suaranya agak grok gitu. Ini knalpot standar loh ya. Kedengeran ya. Suaranya tuh irama kayak nggak beraturan gitu. Responsif banget ya, kalau pakai riding mode yang A atau yang powernya 1 itu benar-benar responsif banget. Tapi kalau pakai 2 ya sedikit di bawahnya, 3 lebih, dan 4 yang paling pelan gitu ya. Wah, emang gokil sih. Gampang banget, 10.000 rpm, asli enteng banget. Ini padahal standar ting-ting ya, dimana kalau udah diganti knalpot, wah pasti enak banget suaranya. Agak ada uruk-uruk-uruknya gitu. Nih lagi. Oke, gimana posisi berkendaranya? Nah, pastinya motor yang benar-benar buat di sirkuit nih. Nunduk banget teman-teman. Dan ini joknya itu tinggi loh. Ini 860 mili. Jadi saya yang tingginya 173 cm dengan bobot 65 kg pun masih jinjit kalau kedua kaki turun ya. Memang tinggi banget, dan stangnya lihat rendah banget ya. Posisi badan begini. Ini asli. Cuma plusnya R1 itu kalau dibanding sesama superbike 1000 cc-nya Jepang, ini tuh impresinya yang paling ramping banget teman-teman. Jadi dimensi stangnya ketika diraih pun berasa ramping banget. Area bodi sini pun ramping, dan pas dinaiki di lintasan ini juga kesannya paling ringan, lincah ya dibanding CBR 1000 maupun dibanding ZX10R gitu. Kali ini bener-bener motornya kecil banget, ramping banget. Kayak motor 600 cc lah malah kesannya gitu. Dan kalau dirasain suspensinya, redamannya pasti tergantung dengan setelannya ya, karena bisa diatur-atur secara elektronik. Tapi kalau dari sisi karakter handling secara keseluruhan, ini bener-bener kesannya tuh ringan banget, lincah banget, walaupun bobot motornya tuh nggak enteng-enteng amat teman-teman. Jadi bobotnya 202 kg ya bobot basahnya. Belum seenteng kayak Panigale V4. Cuma untuk sebuah motor dengan
desain tradisional ya, bisa dibilang tradisional karena masih pakai sasis Delta box gitu ya. Lengkap lah Moge pada umumnya, beda dengan Panigale ya yang meninggalkan sasis konvensional, makanya dia bisa bobotnya ringan banget. Ya, tapi ini sudah lumayan lah gitu. Oh ya, kalau ngomongin karakter mesin ketika dites di lintasan ya, waktu saya nyoba di Tsukuba, ini karakternya sebuah mesin 4 silinder segaris cross plane yang mana bedanya signifikan dibanding 4 silinder yang biasa, itu dia punya torsi dari bawah yang jauh lebih kuat, teman-teman. Jadi bener-bener torsi bawahnya tuh dorong banget, atasnya tapi ya lumayan gitu ya, tetaplah kenceng gitu ya, walaupun secara peaknya nggak seenteng, nggak selembut, nggak sehalus yang 4 silinder dengan timing yang normal ya. Jadi kalau ini impresinya, sisi negatifnya adalah vibrasinya lebih berasa gitu. Dan oh ya, kalau fitur-fitur elektronik kan banyak banget ya tadi saya sebut. Termasuk juga ada quick shifter up and down yang mana kerjanya lembut banget. Dan kalau di unit ini yang unik adalah karena ini JDM ya. Ini versi buat pasar Jepang. Ada satu fitur yang kalau di negara lain kayaknya nggak ada nih. Ini contohnya di sini nih. Ada sebuah cantolan helm, teman-teman. Jadi kalau di Jepang ternyata ini wajib nih. Saya ingat waktu kemarin di Jepang, waktu di Tsukuba, itu semua unitnya itu ada nih kayak gini. Gitu. Dan ini juga ada ciri-ciri Jepangnya, ada stiker YSP ya atau Yamaha Motorcycle Sport Plaza Jepang, dan tulisan-tulisan semuanya di sini juga pakai huruf kanji ya. Termasuk yang di tangki, yang di windshield itu semua pakai huruf kanji karena ini aslinya buat pasar Jepang. Oke, itu dia teman-teman review kali ini, kita lihat bareng Yamaha YZF R1M. Jadi kalau teman-teman pengen memilikinya, segera aja datang ke sini, dapatkan motornya, hanya 1M saja. Jadi ya daripada keduluan yang lain ya kan, gitu. Yaudah gitu aja, terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka, subscribe yang belum subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar kalau ada video baru langsung ada notifikasi masuk. Oke, itu aja. Jangan lupa juga follow juga kami Otomotif_TV dan IG saya @aan_otomotif. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor ya. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, pakai Brimo. Mudah dan serba bisa. Pakai Brimo. Ayo, download sekarang. Brimo. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, pakai Brimo. Mudah dan serba bisa. Pakai Brimo. Ayo, download sekarang. Brimo. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, pakai Brimo. Mudah dan serba bisa. Pakai Brimo. Ayo, download sekarang. Brimo. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo. Brimo mudah serba bisa, mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau
serba bisa. Pakai Brimo. Ayo, download sekarang. Brimo.